Swastiastu. Salam harmoni. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai skenario pembelajaran PPKN SD kelas 6 dari mata kuliah pembelajaran PPKN SD dengan dosen pengampu Ibu Niwayan Eka Widyastini, SPD MPD. Disusun oleh Nimade Sri Widyasari Dewi dengan NIM 2411031346. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2026. Yang pertama yaitu rasional atau latar belakang. Pada jenjang sekolah dasar, peserta didik perlu memahami bahwa musyawarah merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan bersama, mengambil keputusan secara adil, serta menjaga persatuan dan kerukunan. Musyawarah merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melalui pembelajaran ini, peserta didik tidak hanya memahami pengertian musyawarah secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat memilih ketua kelas, menentukan jadwal piket, menyelesaikan konflik antar teman, maupun mengambil keputusan dalam keluarga. Topik manfaat musyawarah sangat penting karena membantu peserta didik memahami bahwa setiap keputusan bersama akan lebih baik jika melibatkan pendapat semua anggota. Dengan demikian, peserta didik belajar menghargai pendapat orang lain, bersikap demokratis, dan bertanggung jawab terhadap hasil keputusan. Selain itu, materi musyawarah sangat penting diberikan pada jenjang sekolah dasar karena pada tahap ini peserta didik sedang belajar membangun hubungan sosial dengan teman sebaya. Dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik sering menghadapi situasi yang memerlukan pengambilan keputusan bersama, seperti menentukan ketua kelas, memilih tema kegiatan kelas, pembagian tugas piket, maupun menyelesaikan perbedaan pendapat dalam kelompok. Melalui pembelajaran tentang manfaat musyawarah, peserta didik diajak memahami bahwa setiap masalah tidak harus diselesaikan secara individu, tetapi dapat diselesaikan melalui proses diskusi bersama yang melibatkan semua pihak. Hal ini membantu peserta didik membangun sikap terbuka terhadap pendapat orang lain serta belajar menghargai perbedaan sudut pandang. Pembelajaran ini juga penting untuk menanamkan nilai demokrasi sejak dini. Peserta didik belajar bahwa setiap orang memiliki hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Dengan demikian, mereka tidak hanya belajar berbicara, tetapi juga belajar menjadi pendengar yang baik, menghormati giliran berbicara, dan menerima keputusan yang telah disepakati bersama. Nilai-nilai tersebut sangat berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sebagai warga negara yang baik di masa depan. Oleh karena itu, topik manfaat musyawarah tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga sangat penting dalam pembentukan sikap dan karakter sosial peserta didik. Lebih lanjut, pembelajaran musyawarah juga berfungsi untuk melatih peserta didik dalam menyelesaikan konflik secara damai. Pada usia sekolah dasar, perbedaan pendapat sering muncul, baik dalam kegiatan belajar maupun saat bermain bersama teman. Jika peserta didik dibiasakan bermusyawarah, mereka akan memahami bahwa konflik dapat diselesaikan tanpa pertengkaran, tetapi melalui dialog dan kesepakatan bersama.
Selain itu, materi ini juga mendukung pembentukan profil pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi bergotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Peserta didik belajar untuk bekerja sama, menghormati perbedaan pendapat, serta berpikir kritis dalam menentukan keputusan terbaik bagi kelompok. Pembelajaran musyawarah juga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan positif peserta didik dalam lingkungan sekolah. Misalnya, saat menentukan aturan kelas, membagi tugas kelompok, atau menyelesaikan permasalahan sederhana di antara teman, peserta didik akan terbiasa menggunakan musyawarah sebagai cara yang tepat dan bijaksana. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami manfaat musyawarah secara konsep, tetapi juga menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, toleran, dan memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Kemudian ada skenario pembelajaran. Yang pertama, informasi umum. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Unit Bab 4 Belajar Bermusyawarah, Topik Manfaat Musyawarah, Kelas 6, Fase C, Semester Ganjil, alokasi waktu 2 JP atau 2 kali 35 menit. Model pembelajaran Cooperative Learning, metode diskusi, tanya jawab, simulasi, presentasi, dan penugasan. Pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami bahwa makna musyawarah, menjelaskan manfaat musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain dalam mengambil keputusan bersama. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian musyawarah dengan tepat atau C2 memahami. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan manfaat musyawarah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar atau C1 mengingat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengikuti kegiatan musyawarah kelompok dan menyampaikan pendapat secara aktif atau C3 menerapkan. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis manfaat musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah maupun di rumah atau C4 menganalisis. Dan yang terakhir, yang kelima, peserta didik mampu menyimpulkan hasil musyawarah berdasarkan kesepakatan bersama atau C5 mengevaluasi. Kemudian ada indikator. Yang pertama, menjelaskan arti musyawarah dengan bahasa sendiri. Yang kedua, menyebutkan minimal 4 manfaat musyawarah. Yang ketiga, memberikan pendapat saat diskusi kelompok. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, menentukan keputusan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Kemudian, pada kegiatan pembelajaran, itu ada kegiatan pendahuluan dengan waktu 10 menit. Guru memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. Guru mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari melalui pertanyaan pematik seperti bagaimana cara menentukan tujuan studi tur kelas, apa yang dilakukan jika teman memiliki pendapat yang berbeda. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru memberikan motivasi tentang pentingnya musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada kegiatan inti dengan waktu 50 menit, pada fase pertama yaitu penyampaian tujuan dan motivasi. Guru menjelaskan bahwa musyawarah adalah kegiatan berdiskusi bersama untuk mencapai keputusan yang disepakati.
Kemudian guru memberikan contoh nyata musyawarah di lingkungan sekolah dan keluarga. Kemudian pada fase kedua yaitu penyajian informasi. Guru menjelaskan beberapa manfaat musyawarah, yaitu yang pertama, memperoleh keputusan yang adil, yang kedua, menjaga persatuan dan kerukunan, yang ketiga, menghargai pendapat orang lain, yang keempat, menyelesaikan masalah bersama, yang kelima, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kemudian, pada fase ketiga yaitu pembentukan kelompok, peserta didik dibagi menjadi kelompok beranggotakan 4-5 orang. Kemudian setiap kelompok diberikan kasus, misalnya menentukan kegiatan kelas meeting. Kemudian ada fase keempat yaitu kerja kelompok. Peserta didik berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Setiap anggota diberi kesempatan berbicara dan kelompok menentukan hasil keputusan bersama. Kemudian pada fase 5 yaitu presentasi hasil. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil musyawarah, kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Kemudian pada fase 6 yaitu evaluasi dan penguatan. Guru memberikan penguatan tentang manfaat musyawarah. Guru menegaskan pentingnya menghormati hasil keputusan bersama. Kemudian ada kegiatan penutup dengan waktu 10 menit. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi. Guru memberikan refleksi, yaitu apa manfaat musyawarah yang anak-anak rasakan hari ini. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Nah, untuk rasional pemilihan model dan metode pembelajaran, yaitu model cooperative learning atau pembelajaran kooperatif sangat sesuai digunakan pada materi manfaat musyawarah, karena inti dari materi ini adalah proses berdiskusi, bertukar pendapat, mendengarkan orang lain, dan mencapai kesepakatan bersama. Karakteristik model ini sejalan dengan tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila, khususnya dalam menanamkan nilai demokrasi, tanggung jawab, gotong royong, serta sikap saling menghormati. Pada peserta didik kelas 6 SD, kemampuan berpikir logis dan sosial sudah mulai berkembang dengan baik. Mereka sudah mampu menyampaikan pendapat, memberikan alasan sederhana, serta mempertimbangkan pendapat teman. Oleh sebab itu, model cooperative learning menjadi pilihan yang tepat karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui interaksi langsung dalam kelompok kecil. Melalui kerja kelompok, peserta didik tidak hanya mempelajari konsep musyawarah secara teori, tetapi juga mengalami secara langsung proses musyawarah itu sendiri. Mereka belajar bagaimana menyampaikan pendapat dengan sopan, mendengarkan pendapat teman, menerima perbedaan, serta menentukan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna karena sesuai dengan pengalaman nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Model cooperative learning dipilih juga karena mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan partisipatif. Dalam model ini, peserta didik tidak hanya duduk mendengarkan penjelasan guru, tetapi ikut terlibat secara langsung dalam proses belajar melalui kerja kelompok dan diskusi bersama. Hal ini sangat sesuai dengan materi musyawarah karena inti dari musyawarah adalah proses komunikasi dua arah, tukar pendapat, dan pencapaian keputusan bersama. Dengan model pembelajaran kooperatif, peserta didik dapat mengalami secara nyata bagaimana proses musyawarah berlangsung. Selain itu, model ini juga membantu peserta didik mengembangkan keterampilan abad 21, seperti kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah.
Keterampilan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan peserta didik di masa sekarang. Selain model, metode yang digunakan juga sudah sangat sesuai dengan materi, yaitu diskusi, tanya jawab, simulasi, presentasi, dan penugasan. Ada metode diskusi yang sangat relevan karena musyawarah pada dasarnya adalah kegiatan berdiskusi untuk memecahkan masalah bersama. Metode diskusi sangat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran karena peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, bertanya, dan memberikan alasan terhadap pendapat yang disampaikan. Kemudian metode tanya jawab digunakan untuk menggali pengetahuan awal peserta didik dan melatih kemampuan berpikir kritis. Kemudian metode simulasi sangat tepat karena peserta didik dapat mempraktikkan langsung situasi musyawarah, misalnya menentukan kegiatan kelas atau pembagian tugas piket. Metode simulasi juga memiliki peran penting karena peserta didik dapat mempraktikkan situasi musyawarah yang nyata, misalnya dalam menentukan kegiatan kelas, memilih ketua kelompok, atau menyelesaikan permasalahan sederhana yang terjadi di sekolah. Kemudian metode presentasi membantu peserta didik melatih keberanian berbicara dan mempertanggungjawabkan hasil keputusan kelompok. Melalui metode presentasi, peserta didik belajar menyampaikan hasil keputusan kelompok dengan percaya diri. Sedangkan penugasan membantu memperkuat pemahaman peserta didik terhadap konsep manfaat musyawarah melalui latihan dan studi kasus sederhana. Metode penugasan digunakan untuk memperkuat pemahaman melalui tugas individu maupun kelompok. Pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL juga sangat sesuai dengan materi ini karena mengaitkan pembelajaran dengan situasi nyata yang sering ditemui peserta didik seperti musyawarah di rumah, di kelas, maupun di lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan kontekstual, peserta didik dapat lebih mudah memahami manfaat musyawarah karena mereka melihat penerapannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena dikaitkan langsung dengan pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu peserta didik memahami bahwa musyawarah bukan hanya konsep dalam buku, tetapi merupakan bagian dari kehidupan nyata. Jadi, model, metode, dan pendekatan yang dipilih sudah sangat tepat dan sesuai dengan materi manfaat musyawarah, karena semuanya mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sosial. Selain itu, kombinasi model ini dan metode ini juga memberikan ruang kepada guru untuk berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar peserta didik. Guru tidak menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi membantu peserta didik menemukan pemahaman melalui pengalaman belajar langsung. Pemilihan model ini juga mempertimbangkan karakteristik peserta didik kelas 6 yang sudah mulai mampu berpikir logis, menyampaikan alasan sederhana, serta bekerja sama dengan teman sebaya. Oleh karena itu, model cooperative learning menjadi sangat sesuai karena dapat memfasilitasi perkembangan sosial dan intelektual peserta didik secara bersamaan. Dengan demikian, pemilihan model, metode, dan pendekatan ini sangat tepat karena mampu mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Kemudian yang terakhir ada penutup. Skenario pembelajaran ini disusun untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik sesuai nilai-nilai Pancasila. Melalui materi manfaat musyawarah, peserta didik diharapkan mampu memahami bahwa setiap keputusan
Bersama sebaiknya dilakukan melalui proses diskusi yang adil, terbuka, dan menghargai pendapat setiap anggota. Proses pembelajaran yang melibatkan kerja kelompok, diskusi, simulasi, dan presentasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif dan kolaboratif. Peserta didik tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga mempraktikkan langsung bagaimana proses musyawarah dilakukan dalam kehidupan nyata. Hal ini sangat penting untuk menanamkan sikap demokratis, tanggung jawab, toleransi, serta kemampuan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Selain itu, pembelajaran ini juga membantu peserta didik memahami bahwa musyawarah memiliki banyak manfaat seperti menjaga kerukunan, menghindari konflik, menghasilkan keputusan yang adil, serta mempererat kerjasama antar anggota kelompok. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan kehidupan peserta didik, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Secara keseluruhan, rancangan pembelajaran ini diharapkan mampu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan sosial peserta didik secara seimbang. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya mengetahui manfaat musyawarah, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dengan model, metode, dan pendekatan yang dipilih secara tepat, pembelajaran diharapkan berlangsung aktif, menyenangkan, bermakna, serta sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 6 sekolah dasar. Pembelajaran mengenai manfaat musyawarah sangat penting untuk membentuk peserta didik yang memiliki sikap demokratis, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami teori tentang musyawarah, tetapi juga mampu menerapkannya dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan diskusi, simulasi, dan presentasi memberikan pengalaman belajar yang nyata bagi peserta didik. Mereka belajar menyampaikan pendapat dengan sopan, mendengarkan pendapat orang lain, serta menghargai hasil keputusan bersama. Selain itu, pembelajaran ini juga membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial yang sangat penting seperti komunikasi, toleransi, empati, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nilai-nilai tersebut sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan rancangan pembelajaran yang sistematis dan sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 6 sekolah dasar, diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, aktif, dan menyenangkan. Peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengalami pembelajaran yang bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Pada akhirnya, pembelajaran ini diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, sehingga peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang demokratis, menghargai pendapat orang lain, dan mampu menyelesaikan masalah melalui musyawarah demi mufakat. Lebih dari itu, pembelajaran ini juga menjadi bekal penting bagi peserta didik dalam menghadapi kehidupan sosial di masa depan. Kemampuan untuk berdiskusi, menghargai perbedaan, dan mengambil keputusan bersama merupakan keterampilan hidup yang akan terus digunakan hingga dewasa. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu membiasakan sikap musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai musyawarah tidak hanya dipahami secara teori, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perilaku dan karakter peserta didik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om, dan salam harmoni.